Dalam 4 tahun terakhir selama timnas Indonesia diarsiteki Sintayong, Witan Sulaiman tampil menjadi pemain paling tajam. Pemain Persija Jakarta yang sedang dipinjamkan ke Bayangkara FC ini sudah melesakkan 9 gol. Pemain 22 tahun ini mengalahkan Egy Maulana Fikri yang mengoleksi 8 gol. Witan menjalani debut sebagai pemain timnas Indonesia saat melawan Afghanistan pada 25 Mei 2021. Adapun gol pertamanya untuk timnas Indonesia saat melawan Taiwan pada 11 Oktober 2021. Witan juga tercatat sebagai pemain kedua dengan jumlah main paling tinggi selama era kepelatihan Sintayong setelah Pratama Arhan. Pemuda asal Palu ini sudah melakoni 35 laga. Dengan usia yang masih sangat muda, Witan punya peluang besar untuk memecahkan banyak rekor, utamanya rekor caps dan jumlah gol saat membela timnas Indonesia. Saat ini, pemegang rekor caps tertinggi timnas Indonesia adalah Abdul Qadir dengan 111 laga. Winger era 1960 hingga 1970 ini juga menjadi top skor timnas dengan 77 gol. Berikutnya adalah Iswadi Idris dengan 97 caps dan 55 gol. Lantas, Bambang Pamungkas dengan 85 caps dan 37 gol. Rekor terdekat yang bisa dilampaui Witan adalah milik Evan Dimas. Evan Dimas, yang adalah mantan kapten timnas Indonesia ini, sudah memiliki 37 caps dan mencetak 10 gol. Evan memang masih berpeluang kembali main untuk timnas, tetapi kini sedang menurun. Pertandingan terdekat yang bakal dilakoni Witan bersama timnas adalah pertandingan uji coba melawan Libya sebanyak 2 kali di Turki dan menghadapi Iran di Qatar. Setelah itu, timnas akan bertanding di Piala Asia 2023 yang digelar pada 2024 melawan Irak, Vietnam, dan Jepang. Caps dan gol Witan bisa bertambah karena dia dipanggil Sintayong untuk Piala Asia yang akan digelar pada Januari mendatang. Diketahui pada Desember 2023 ini, Sintayong genap 4 tahun menangani timnas Indonesia. Sintayong diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada 28 Desember 2019. Pelatih asal Korea Selatan ini dikontrak PSSI dengan durasi 4 tahun atau hingga Desember 2023. Meski sudah menangani pemusatan latihan timnas Indonesia sejak Januari 2020, Sintayong baru menjalani debutnya bersama tim Garuda pada 2021 dikarenakan pandemi COVID. Tepatnya saat uji coba melawan Afghanistan. Adapun laga resmi Sintayong bersama timnas Indonesia adalah saat melawan Thailand dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 pada Oktober 2021. Sebelum itu, Sintayong lebih banyak menangani timnas Indonesia U20. Selama 4 tahun mengarsiteki tim Merah Putih, Sintayong sudah menjalani 40 pertandingan. Hasilnya 20 kali menang, 10 kali imbang, dan 10 kali kalah. Statistiknya 88 gol dan 55 kebobolan. Dari 88 gol yang tercipta itu, merata diciptakan pemain depan hingga bertahan. Namun, jika gol itu dibagi berdasarkan distribusi posisi, didominasi oleh winger ataupun pemain sayap. Jumlah gol yang diciptakan winger mencapai 30 gol. Selanjutnya adalah striker dan gelandang, yakni sama-sama 21 gol. Sisanya 13 gol dari pemain bertahan dan 3 gol bunuh diri lawan. Sedangkan striker tertajam sementara tim Merah Putih era kepelatihan Sintayong adalah Dimas Drajat dengan 6 gol. Setelah itu, ada Dendi Sulistiawan dengan 5 gol. Adapun gelandang yang paling sering mencetak gol adalah Evan Dimas dan Ricky Kambuaya. Keduanya sama-sama mencetak 5 gol. Bedanya, kini Evan tidak dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Winger timnas lainnya yang juga menyumbang gol untuk timnas Indonesia adalah Irfan Jaya, Ramai Rumaikik, Sadil Ramdhani, Yaakob Sayuri, dan Adam Alis termasuk Terence Puhiri. Terakhir, pemain bertahan yang paling banyak mencetak gol adalah Rizky Ridho dan Pratama Arhan. Keduanya sama-sama mencetak 3 gol selama era kepelatihan Sintayong. Dalam hal pencapaian, pelatih 53 tahun ini belum bisa menyumbang prestasi.
Pencapaian terbaiknya hanya runner-up Piala AFF 2021 dan lolos ke putaran final Piala Asia 2024. Kini kontrak Sintayong diperpanjang 6 bulan oleh PSSI. STY, panggilan akrabnya, akan memimpin timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga Juni 2024. Jika pencapaian timnas Indonesia dalam dua ajang ini sesuai target, kemungkinan kontrak Sintayong akan diperpanjang. Jika tidak, kemungkinan akan diganti sosok lain. Diketahui saat ini timnas Indonesia banyak dihuni pemain-pemain naturalisasi. Rata-rata pemain itu bermain untuk klub-klub Eropa. Karena itu, nilai pasar tertinggi mayoritas didominasi oleh pemain-pemain naturalisasi. Meski demikian, satu pemain lokal berhasil menembus 5 besar pemain dengan nilai pasar fantastis. Salah satunya adalah Rizky Ridho, seorang bek lokal yang mencuri perhatian dengan nilai pasar 6,52 miliar pada usia 22 tahun. Ini menunjukkan kenaikan signifikan dari nilai awalnya saat bergabung dengan Persebaya pada Maret 2021 yang hanya sekitar 2,17 miliar rupiah. Kenaikan harga pasar yang wajar untuk Ridho yang merupakan bek andalan Sintayong dapat dimaklumi mengingat kontribusinya di timnas Indonesia. Hingga saat ini, Ridho telah tampil dalam 27 pertandingan internasional dan menyumbangkan 3 gol. Pemain lain yang menunjukkan tren peningkatan nilai pasar adalah Sain Patinama, pemain kelahiran Belanda yang sekarang dibanderol dengan harga 10,43 miliar rupiah. Ini merupakan kenaikan signifikan dari angka 6,95 miliar rupiah pada Juni 2023. Patinama berpeluang meningkatkan nilai pasar lebih lanjut setelah mengakhiri kontraknya dengan Viking FK di Liga Norwegia dengan potensi bergabung dengan klub kompetisi tertinggi di Eropa. Sementara itu, pemain timnas Indonesia dengan nilai pasar tertinggi saat ini adalah Sandy Walsh, pemain naturalisasi kelahiran Brussels, Belgia. Harganya mencapai 26,07 miliar rupiah dan masih aktif berkompetisi di Liga Belgia bersama KV Mechelen. Meskipun nilai pasar Walsh saat ini sangat tinggi, dia pernah mencapai angka 34,76 miliar rupiah pada November 2022.